Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang merupakan salah satu tugas analisa proses bisnis dari Bapak Yuda Dwi Putra Negara MKOM. Slide selanjutnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, silahkan kepada Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dengan NIM awal 21, NIM akhir 005. Perkenalkan, nama saya Raka Sulauddin Alayubi dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 008. Dan perkenalkan, nama saya Putri Nihayatul Husna dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 009. Perkenalkan, saya Ega Indah Permatasari dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Farul Roman Ibnu Irsad Argianto dengan NIM awal 21 dan NIM akhir 058. Baiklah, ini merupakan halaman pertama. Jadi di sini ada macam-macam metodologi. Ada beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses bisnis. Yang pertama ada BPR, kemudian ada Six Sigma, dan ada Lean Thinking, dan juga Kaizen yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Dan ada 11 aspek perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan masing-masing metodologi, yaitu yang pertama ada konsep, kemudian ada efek, ada penggunaan dari IT, dan fokus dari bisnis, dari metodologi bisnis itu sendiri, kemudian involvement of workers atau keikutsertaan dari pekerjanya, dan juga degree of changes atau besar perubahannya, kemudian ada juga level of risk atau tingkat resikonya, kemudian ada creation of a study, yaitu kegunaan untuk pembelajarannya, ada model, durasi, dan juga biaya. Dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk sebuah proses bisnis, yaitu yang pertama ada level business risk, atau tingkat dari resiko suatu bisnis, kemudian ada durasi, kemudian ada keikutsertaan dari individunya, dan juga investasi biayanya. Slide berikutnya. Di sini di halaman 2, yaitu yang pertama ada penggunaan IT. Penggunaan IT sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan suatu proses bisnis karena kemudahan akses, dan BPR merupakan re-engineering bisnis yang menggunakan IT. Berikutnya ada perbedaan tiap metodologi, yaitu dibedakan menjadi 4, ada tujuan metodologi tersebut, level dari metodologi tersebut, dan juga cakupan bisnis metodologi tersebut, serta fokus perubahannya dari masing-masing. Dan yang terakhir ada karakteristik dari BPR. Di sini ada 4 karakteristik, yakni yang pertama, ini menekankan kepada inovasi dan peningkatannya, kemudian melibatkan proses untuk mendesain ulang, kemudian BPR menggunakan IT, yang mana merupakan bahan penting dari BPR dan komponen dasar dalam masa kini untuk kegiatan bisnis. Dan yang terakhir yaitu membantu untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Dan dengan IT support ini, BPR memiliki bagian penting sehingga dia dapat terjadi secara efektif dan membantu untuk mengotomatiskan proses manual melalui otomatisasi. Slide berikutnya. Ini ada keuntungan menggunakan IT. Ada beberapa keuntungan menggunakan IT apabila sudah terhubung dengan BPR. Yang pertama yakni pengurangan siklus waktu, kemudian ada eliminasi atau penghapusan praktik penipuan, kemudian ada penghapusan korupsi, ada peningkatan akurasi dan keamanan transaksi bisnis, kemudian ada peningkatan efisiensi kerja, peningkatan kualitas pekerjaan dan layanan atau produk, komunikasi cepat antar klien dan personel, serta pelacakan kemajuan yang lebih baik. Kemudian IT menjadi katalis BPR, seperti yang dibahas pada sebelumnya,
Dengan penggunaan IT, suatu proses bisnis dapat berubah menjadi lebih baik, serta yang seperti dikatakan oleh Davenport pada paragraf di dalam sini, dan Short yang mereka katakan bersama pada tahun 1998. Kemudian IT menjadi tulang punggung perbaikan bisnis, seperti yang dikutip oleh Nurlena Kabiru dan Muhammad Rizal Ghazali pada tahun 2017, bahwa IT menjadi tulang punggung untuk memperbaiki suatu proses bisnis, dan dengan proses bisnis yang baik, maka suatu proses bisnis dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian di bawah sini ada pengertian mengenai proses bisnis, yang mana intinya dari pendapat semua ahli adalah suatu proses yang merubah suatu masukan atau input menjadi hasil atau output, dan proses tersebut bersifat terus-menerus dan menghubungkan antar entitas yang menjadi sumbernya. Slide berikutnya. Di sini ada bagian dari proses bisnis, yaitu ada supplier, kemudian proses, dan customer. Di mana dari supplier ini akan memberikan input sehingga dapat diproses, yang akan menghasilkan output yang akan diberikan kepada customer. Dan customer akan memberikan feedback untuk supplier. Kemudian BPR merubah proses bisnis konvensional. Jadi dengan adanya teknologi di BPR ini, proses bisnis konvensional dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu menurut Bhaskar tahun 2018, ia mengatakan bahwa hampir semua perusahaan dibangun di sekitar 4 kunci proses bisnis inti, di mana keberhasilan akhir perusahaan tergantung atau bergantung dalam memberikan kualitas produk atau layanan yang mengarah pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Keempat proses inti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengembangan produk dan layanan, yang mana hal ini mencakup yaitu konsepsi, desain, dan peluncuran produk baru, produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua yaitu proses pembuatan pesanan, yang mana proses ini menarik dan mengamankan pelanggan dan aktivitas yang dimaksudkan untuk menafsirkan dan melacak permintaan produk atau layanan dari pelanggan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu proses pemenuhan pesanan, yaitu pembuatan, persiapan, dan pengiriman pesanan ke pelanggan. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, proses layanan pelanggan, yaitu aktivitas yang dirancang untuk mempertahankan kepuasan pelanggan setelah mengirimkan pesanan. Setelah itu, pengertian BPR yang mana diperkenalkan oleh tahun 1993, yaitu sebagai radikal memikirkan kembali dan mendesain ulang proses bisnis yang membantu mencapai peningkatan drastis dalam kondisi kritis, situasi, dan ukuran kinerja penting, seperti biaya, kualitas, layanan, dan ketepatan waktu. Slide selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya, yaitu BPR mengintegrasikan semua departemen dalam proses lengkap yang telah dirancang untuk memenuhi tujuan bisnis tertentu. BPR adalah proses yang dapat membantu memecahkan sebagai masalah-masalah bisnis hingga saat ini.
BPR sendiri berfungsi sebagai metodologi penting untuk memperkenalkan perubahan dalam organisasi perusahaan besar. Menurut Habib dan kawan-kawan, tahun 2013, dalam periode perubahan organisasi, mayoritas bisnis menitik beratkan pada aspek-aspek yang terkait dengan upaya membawa perubahan pada struktur, proses, kebijakan, dan prosedur perusahaan yang akan berdampak besar pada pekerja, sistem, proses, dan budaya kerja di beberapa bagian organisasi atau di seluruh organisasi. Nah, dengan menggunakan BPR, proses tersebut dapat dirancang ulang secara efektif untuk membantu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik. Yang mana yaitu pengurangan biaya, kualitas, dan layanan. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan BPR sesuai dengan langkah-langkah yang direkomendasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.0 di samping. Metodologi seperti itu dapat menggunakan 6 langkah yang direkomendasikan oleh Davenport. Gambar 2 menunjukkan ke-6 langkah yang direkomendasikan oleh Davenport tahun 1993. Untuk langkah pertama yaitu identifikasi visi dan tujuan. Artinya, langkah ini berfokus pada semua tindak lanjut berdasarkan visi dan proses target perusahaan. Di hal ini, Davenport memperingatkan bahwa selain pengurangan biaya, kepuasan pekerja, pengurangan waktu produksi, dan peningkatan kinerja juga harus diprioritaskan. Untuk yang langkah kedua yaitu identifikasi proses bisnis. Langkah ini membantu mengidentifikasi proses bisnis yang perlu didesain ulang. Jadi menurut Davenport, tim BPR harus mengarahkan perhatian pada beberapa proses inti yang penting. Untuk selanjutnya yaitu langkah ketiga, pahami dan nilai prosesnya. Langkah ini perlu menilai fungsi dan kinerja yang akurat dari proses bisnis yang dipilih. Sebenarnya, langkah ini pada dasarnya untuk membedakan metodologi ini dengan metodologi Hammer. Secara khusus, ketika mendesain ulang proses, praktik sebelumnya tidak boleh direplikasi dan tolak ukur baru untuk proses yang didesain ulang harus ditetapkan. Untuk selanjutnya, langkah keempat yaitu teknologi informasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempelajari kesesuaian penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak IT untuk proses kerja yang baru dirancang. Untuk langkah yang kelima yaitu proses pembuatan prototipe. Langkah ini mencakup fungsi desain prototipe yang sesuai dengan proses bisnis yang baru dirancang. Yang langkah terakhir yaitu langkah keenam, implementasi. Pada langkah terakhir ini, prototipe akan diuji di seluruh organisasi sebelum implementasinya. Khususnya, langkah ini merupakan langkah terpenting dari semuanya untuk memastikan keberhasilan BPR organisasi.
Len tidak hanya memperhatikan satu set alat, tetapi juga pendekatan baru untuk proses bisnis rutin. Mirip dengan strategi manajemen lainnya, Lean juga memiliki metode implementasinya sendiri, yang terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. Langkah 1, identifikasi nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh klien. Langkah 2, identifikasi aliran nilai yang terdiri dari langkah-langkah untuk mengukur nilai-nilai tersebut. Langkah 3, ciptakan aliran nilai tanpa elemen pemborosan atau tidak diinginkan berlebihan. Langkah 4, lakukan manufaktur sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh pelanggan. Langkah 5, terus bekerja untuk persepsi melalui kerja sistematis dengan berfokus pada apa yang telah dilakukan, siapa yang melakukannya, dan apa yang telah dilakukannya. Slide selanjutnya. Lean thinking. Lean thinking adalah konsep yang diperkenalkan oleh James Wommack dan Daniel Jones dalam studi mereka di akhir 80-an. Dalam studi mereka secara menyeluruh membahas keberhasilan Toyota Motor Company yang menggunakan sistem inovatif yang disebut dengan Lean Production. Dengan sistem manufaktur ini, perusahaan ini berhasil meningkatkan proses bisnisnya jauh melampaui dua rival utamanya, yaitu Ford dan General Motors. Slide selanjutnya. Six Sigma. Six Sigma didefinisikan sebagai seperangkat alat atau strategi untuk minimalkan kesalahan dan varians dalam bisnis proses dengan menekankan pada proses perbaikan holistik. Menurut Haller dan Nicholas tahun 2007 menyatakan bahwa Six Sigma adalah pendekatan yang sangat ampuh untuk meningkatkan proses bisnis, manufaktur, jasa, dan industri transaksi. Slide selanjutnya. Metodologi yang digunakan dalam Six Sigma adalah DMIEC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. 4 jenis alat yang umum digunakan dalam Six Sigma yaitu alat analis, alat program manajemen, alat pengumpulan data, dan alat proyek online untuk tim global dan lokal DMIEC. Berikut adalah langkah-langkah DMIEC. 1. Tentukan. Ini adalah langkah yang sangat menentang bagi tim, mengharuskan setiap anggota tim untuk menanyakan hal berikut. Pertanyaan untuk membantu brainstorming masalah. Yang kedua, ukur. Langkah ini memiliki 2 tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengumpulkan data yang membantu memvalidasi dan mengukur masalah dan untuk menentukan peluang yang dapat diperoleh dari pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, untuk membuat indikator numerik untuk sumber masalah. Baik, selanjutnya merupakan langkah selanjutnya dari Six Sigma. Langkah yang ketiga yaitu analisis. Pada langkah ini, tim akan mengidentifikasi detail proses untuk membantu mendapatkan pemahaman yang kuat dari masalah-masalah yang ada. Langkah keempat yaitu pada langkah ini, tim akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Selain itu, tim dapat mengubah ruang lingkup proyek mereka berdasarkan pemahaman mereka yang lebih baik tentang masalah dari proses. Setelah tujuan ditetapkan, proses perencanaan untuk mencapai
tujuan akan dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah kelima yaitu kontrol. Tujuan utama dari langkah pengendalian ini adalah untuk mencegah organisasi mengulangi yang lama praktik dan proses. Langkah pengendalian secara khusus dilakukan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu mengembangkan proses monitoring untuk mengidentifikasi perubahan yang telah ditentukan. Kedua, menyiapkan rencana tindakan untuk mengatasi masalah potensial. Selanjutnya yaitu untuk membantu tim manajemen untuk fokus pada pengukuran kritis dengan menyediakan informasi terbaru mengenai proyek tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan atau pengertian tentang Kaizen. Menurut Anwar, istilah Kaizen berarti perubahan positif yang mendorong individu untuk memulai dengan langkah kecil dalam melakukan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap negatif secara khusus. Kai berarti perubahan atau tindakan untuk mengubah, sedangkan Zen berarti baik. Dalam istilah praktis, Kaizen dikenal sebagai ringgi, yaitu sistem yang melibatkan seluruh pekerja, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja umum dari sebuah organisasi. Dengan menggunakan sistem seperti itu, setiap aktivitas akan dilakukan secara terus-menerus dan setiap pekerja didorong untuk menyarankan ide apapun untuk meningkatkan proses bisnis. Tidak peduli seberapa kecil mereka adalah. Sistem Kaizen ini memiliki beberapa hal penting, yaitu plan, do, check, act, PDCA, Total Quality Management, TQM, 5S, total, pemeliharaan produktif, just in time, Horinzo, 5Y, Miruka, dan Genji Genbutsu. Ini sistem menekankan perbaikan kecil dan bertahap yang akan mengarahkan pada hasil yang mendalam dalam jangka panjang ketentuan. Metodologi Kaizen bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua pekerja organisasi terlibat dalam proses perubahan. Kedua yaitu perbaikan dilakukan pada metode atau proses. Ketiga, perubahan dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Keempat, tim merupakan penggerak atau penggerak utama yang melakukan upaya perubahan. Selanjutnya yaitu tahap implementasi Kaizen. Tahap yang pertama yaitu tentukan daerah percontohan. Menentukan daerah percontohan adalah langkah pertama menuju kegiatan perbaikan yang berkelanjutan. Kedua yaitu identifikasi kerugian. Pada dasarnya kerugian diidentifikasi dari kelainan. Dalam proyek ini, kami memilih untuk fokus pada total kehilangan waktu. Ketiga yaitu persiapan rencana. Penjadwalan proyek pada kerangka waktu yang disepakati. Langkah demi langkah Kaizen harus diikuti untuk mendapatkan hasil aktual dari efektivitas langkah Kaizen. Selanjutnya yaitu langkah keempat, mengorganisir tim. Langkah selanjutnya di Kaizen adalah mengatur tim proyek. Tim disatukan dan diharapkan dapat menghasilkan solusi atas suatu masalah dan keberhasilan dalam proyek yang dilakukan. Kelima, implementasi proyek. Pada langkah ini, plan, do, check, and act cycle PDCA digunakan sebagai pendekatan pemecahan masalah. Langkah keenam yaitu sesuai efektivitas. Dalam langkah ini, efektivitas langkah Kaizen dan pendekatan pemecahan masalah ditentukan oleh menggunakan perbandingan antara sebelum dan sesudah implementasi. Waktu yang dibutuhkan dengan proyek dilakukan tanpa pengerjaan ulang atau mendesain ulang bagian. Langkah ketujuh yaitu tindak lanjut. Di bagian ini untuk memastikan proyek beroperasi pada kondisi normal. Setelah implementasi, beberapa tindakan telah diambil. Tindakan yang diambil akan memberikan stabilitas
dan kendalian keadaan terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Ufa Syafaran telah menetapkan 3 tindakan utama yang dapat diambil untuk menghindari masalah terulang kembali. Baik, selanjutnya BPR sebagai metodologi terbaik saat ini. Itu ada 5 poin. Yang pertama, definisi BPR menurut beberapa para ahli. Yang kedua, BPR dari sudut pandang filosofis. Ketiga, tujuan dari BPR. 4, BPR menggunakan desain ulang. Dan kelima, penyebab kegagalan penerapan BPR. Baik, saya jelaskan satu persatu poinnya. Poin pertama adalah definisi BPR menurut beberapa para ahli. Andre, Marco, dan Michel mendefinisikan data besar sebagai informasi aset yang dicirikan oleh volume, kecepatan, dan variasi yang begitu tinggi sehingga memerlukan teknologi dan metode analitis untuk transformasinya menjadi nilai. Dengan menggunakan data sebelumnya, analisis dapat dilakukan untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam transformasi bisnis. Pengembangan sistem juga merupakan aspek penting bagi spesialis BPR karena merupakan kekuatan pendorong yang penting bagi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas yang mengubah bisnis dan proses bisnis harus diimplementasikan dalam hal kemampuan yang dapat disediakan oleh IT. Selanjutnya, BPR dari sudut pandang filosofis, yaitu BPR melibatkan pemikiran ulang proses bisnis yang dapat membantu secara drastis mengurangi biaya produk atau jasa. Dari perspektif sejarah, BPR telah diterima sebagai strategi manajemen bisnis yang kuat sejak tahun 1990. Hal ini tidak mengherankan mengingat fokusnya pada analitis dan alur kerja bisnis proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi selama bertahun-tahun. Itu sangat berpengaruh dalam membantu organisasi untuk memikirkan kembali pekerjaan rutin sehari-hari yang dapat lebih ditingkatkan seperti memperkenalkan efek mendalam pada layanan pelanggan, terutama menghemat waktu, mengurangi biaya operasional, dan menjadi pesaing kelas dunia. Selanjutnya, poin 3, tujuan dari BPR. Untuk tujuan ini, sejumlah teknik telah digunakan untuk membuat proses bisnis baru yang sesuai dan lingkungan bisnis saat ini, sehingga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Selalu seperti yang disoroti oleh Sudhakar, banyak organisasi telah menggunakan TI sebagai alat yang sangat diperlukan untuk mengurangi waktu siklus dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih penting lagi, TI memungkinkan komunikasi yang cepat yang membantu meningkatkan kualitas pekerjaan, layanan, dan produk. Poin keempat, BPR menggunakan desain ulang. BPR menggunakan desain ulang proses bisnis untuk mencapai hasil yang dramatis perubahan, seperti peningkatan profitabilitas dan produktivitas, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam kasus seperti itu, BPR tampaknya merupakan metodologi yang paling tepat untuk digunakan, mengingat terbukti tingginya efisiensi dan efektivitas. Poin kelima, penyebab kegagalan penerapan BPR. Gagal memahami dan menyelaraskan penggunaan TI dapat menyebabkan kegagalan penerapan BPR sebagai sumber daya yang tersedia. Mungkin akan sia-sia. Pengetahuan yang luas di bidang IT adalah faktor vital bagi pelaksanaan BPR, karena berhasil mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas atau proses. Kesimpulannya yaitu, jelas penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa proses bisnis saat ini sangat dipengaruhi oleh proses sebelumnya. Tentu saja, yang pertama lebih efisien dan efektif daripada yang terakhir karena lebih banyak wawasan diperoleh seiring berjalannya waktu. Khususnya, organisasi sekarang berfokus pada upaya untuk memeriksa beberapa metodologi dalam hal kegunaan, kekuatan, kelemahan, dan kepraktisan mereka. Lebih penting, memilih metodologi terbaik harus dipandu dengan berfokus pada proses yang ada,
yang mungkin perlu peningkatan berkelanjutan dan bertahap yang dapat dikelola dalam hal biaya dan implementasi. Di dalam hormat pertemuan penelitian dari studi ini menunjukkan bahwa BPR adalah metodologi terbaik yang dapat diterapkan pada banyak organisasi bisnis. Sekian penjelasan saya kembalikan ke Putri. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai Journal Business Process Reengineering as the current best methodology for improving the business process. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Slide selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.